Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1331, Pedang Dewa Tubuh Dao. Dewa Pedang pergi, meninggalkan tubuh Dao dan tas alam semesta. Waktu hampir habis, dan Dewa Pedang tidak berani menunda, dia harus kembali dan menghubungi Kunlun Su untuk menemukan Dacu secepat mungkin. Di puncak gunung, hanya Ye Chen dan Dewa Pedang yang tersisa. Meskipun dia adalah tubuh Dao, yang jauh dari dewa, dia sangat kuat, sekuat gunung raksasa, dan memiliki sedikit kumpulan Tao dari dewa. Dengan keberadaan seperti itu, bahkan orang bijak yang hebat pun mungkin tidak mampu menangkap telapak tangannya. Ye Chen telah merobek tas Qian Kun yang ditinggalkan oleh bilah pedang. Bagaimana dengan mengatakan bahwa dia adalah Dewa Pedang Surga? Tulisan tangannya tidak biasa, belum lagi batu sumbernya, ada gulungan rahasia yang tak terhitung jumlahnya saja, dan obat-obatan lain seperti obat-obatan bahkan lebih mempesona bagi Ye Chen. Namun, yang paling mengejutkan Ye Chen adalah peta langit berbintang, yang hampir menutupi seluruh alam semesta. Melihat obsesi Ye Chen, Jian Shendao tersenyum santai, hanya ada sumber dari tubuh suci, dan tidak ada harta suci dari tubuh suci. Anda telah membantai seorang kaisar agung. Rekor Anda bahkan lebih buruk daripada Kaisar Huang sebelum zaman. Senior, ini keberuntunganku. Ye Chen tersenyum, dan menyingkirkan tas Qian Kun dengan jentikan tangannya. Kamu memiliki sikap seorang kaisar muda. Bahkan jika dia masih muda, dia tidak akan bisa bercita-cita naik tahta, dan prestasinya pasti tidak kalah dengan dewa ini dan 6 jalan. Dewa Pedang Dao Shen tersenyum sedikit, matanya penuh keheranan. Senior, apa asal-usul 6 jalan? Ye Chen buru-buru bertanya. Itu orang yang aneh. Dewa Pedang berbicara dengan santai, pikirannya tidak terlalu jernih, bahkan sedikit kacau, tetapi sangat kuat. Di masa lalu, ketika Dewa Pedang dinobatkan sebagai orang bijak yang agung, saya pernah bertarung dengan dia dan kalah. Setengah pukulan, keberadaan level itu, Kaisar non hebat tidak bisa menekan mereka. Aku bingung dan mengigau. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, lebih yakin bahwa 6 jalan adalah masa depannya, dan Ruoxi pasti terkait dengan perubahan ruang dan waktu terhadap langit, tetapi tempat dia mendarat adalah salah, dan dia seharusnya mendarat di Dacu tapi untuk beberapa alasan, itu datang ke surga dan 10.000 domain. Senior, apakah kamu tahu di mana 6 jalan itu? Ye Chen menatap tubuh Dewa Pedang dengan penuh harap. Tidak ada yang tahu. Dewa Pedang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sayang sekali. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan Liu Dao juga sulit dipahami seperti dunia manusia. Mata perimu berasal dari Jiang Taixu, Dewa Pedang bertanya. Seperti kata senior, Ye Chen sedikit mengangguk. Dia melarikan diri ke Dacu seperti yang diharapkan, mungkin menggunakan roda surga abadi untuk melewati penghalang surga dan berbagai domain dan Dacu. Senior Jiang Taixu, Guiji, menyebutkan Tiansu, jadi senior tahu di mana Tiansu berada. Itu adalah area terlarang. Dewa Pedang berkata perlahan, dengan nada mendesah, bahkan Dewa Pedang sendiri tidak berani menginjaknya dengan mudah, tapi sayang sekali Jiang Taixu terlalu sombong di masa lalu, dan memprovokasi keberadaan yang tidak boleh diprovokasi, sehingga kemalangan menimpa kita, dan bahkan salah satu mata abadi dari 6 jalan diambil. Zona terlarang. Suasana hati Ye Chen berfluktuasi, dan bahkan keberadaan seperti Dewa Pedang tidak berani menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Langit dan segudang alam sangat luas dan tak terbatas, dan masih banyak keberadaan menakutkan seperti Tiansu, yang sebagian besar terkait dengan tabu. Jian Shendao berkata, menatap Ye Chen dengan sangat serius, jika di masa depan kamu bertemu seseorang yang singkirkan jahe mereka yang memiliki mata abadi, ingatlah untuk berhati-hati dan hancurkan mata abadi jika perlu. Terima kasih senior karena mengingatkanku. Tapi masih ada yang ingin kutanyakan, jadi aku akan memberitahumu semuanya. Dewa Pedang memandang Ye Chen sambil tersenyum. Ya, Ye Chen segera berkata, senior telah melihat kaisar dari dinasti Chu besar, dan mereka masih hidup. Hidup secara alami. Dewa Pedang tersenyum, 9 kaisar yang bisa menjadi kaisar di Great Chu semuanya memiliki penampilan menjadi kaisar. Kecuali Xuan Chen dan kamu, kaisar Great Chu, 8 kaisar lainnya semuanya ada di keadaan pengangkatan diri. Lalu basis kultivasi mereka. Pada level yang sama dengan Dewa Pedang, mereka semua berada di puncak kaisar semu. Ini sangat bagus untuk Dacu.
Ye Chen menyeringai, dia adalah eksistensi puncak di Dacu, tapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya ketika dia datang ke surga dan 10.000 wilayah, dan dia bahu-membahu dengan Dewa Pedang. Kamu bertarung melawan langit. Dewa Pedang Jianyi sepertinya melihat melalui sesuatu, dan alisnya sedikit mengernyit. Aku benci terikat oleh langit. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, di bawah ekspresinya yang tampaknya acuh tak acuh, ada siksaan yang tersembunyi, dan perjalanannya dihancurkan oleh siksaan itu. Mengapa jalan manusia bertentangan dengan jalan surga? Dewa Pedang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang itu, aku memintamu untuk mencari tahu tempat. Ye Chen langsung mengubah topik pembicaraan, menatap tubuh Dewa Pedang Dao tanpa menyipitkan mata, penuh harapan, senior, kamu telah mendengar tentang kota tanpa air mata. Taisang Wangqing, tidak ada air mata. Kejam. Dewa Pedang berkata dengan samar, mengapa kamu bertanya tentang tempat ini? Istriku, di kota tanpa air mata. Mendengar apa yang kamu katakan, jika aku berharap itu benar, dia harus menjadi reinkarnasi dari Dacu. Dewa Pedang memandang Misty Void, maafkan aku, bahkan jika kamu menemukan kota itu, kamu tidak akan dapat membawamu pergi. Istri, kecuali kamu mencapai ketinggian Dewa Pedang, adalah mungkin untuk menyeberangi jembatan Naihe. Jembatan Naihe. Ye Chen memandang Dewa Pedang dengan ragu. Kamu bisa menganggapnya sebagai semacam ujian. Jika kamu menginjaknya, kamu akan menjadi Ling Qiao Xianqui, tetapi jika kamu tidak menginjaknya, kamu akan berada di 9 mata air kuning neter. Dewa Pedang berkata perlahan, dalam ingatanku, tidak ada yang pernah berhasil. Tidak peduli seberapa kecil harapannya, di hadapan keputusasaan, ada kemungkinan tak terbatas. Mata Ye Chen penuh tekad. Sejak hari kamu mempraktikkan evolusi Zoutian, apa yang disebut harapanmu telah sangat dekat dengan keputusasaan. Tubuh Dewa Pedang Dao berkibar putih, dan ada sentuhan kesedihan dalam kata-katanya yang sederhana. Apakah senior berkabung untuk junior? Ye Chen menatap Dewa Pedang sambil tersenyum. Kamu adalah junior paling menakjubkan yang pernah aku lihat. Tidak hanya kultivasi dan kekuatan bertarungmu, tetapi juga keberanian dan kepercayaanmu pada keabadian. Dewa Pedang juga tersenyum pada Ye Chen, sepertinya kamu mengorbankan dirimu untuk menemukan reinkarnasi. Jika Anda dipaksa ke jalan buntu, Anda tidak akan bisa lepas dari nasib penuh lubang selama sisa hidup Anda. Bintang Tianxia yang kesepian tidak pernah percaya pada takdir. Dengan cara ini, kamu bahkan lebih mirip dengan Six Pates yang gila itu. Jian Sendao tersenyum santai, menjentikkan tangannya dengan ringan, dan mengeluarkan 2 gulungan kuno dari tas penyimpanan Ye Chen. Itu adalah orang yang sama, keduanya adalah sama seperti adegan Ye Chen Seng, yang satu dari leluhur keluarga Mo, dan yang lainnya dari leluhur keluarga Chu, keduanya membawa perubahan waktu. Kami tahu siapa yang melukis kedua lukisan ini. Dewa Pedang menggantung kedua gulungan itu di udara. Satu adalah Dewi Kunlun, dan yang lainnya adalah Dewa Pedang Surga. Ye Chen sedikit tersenyum. Jalan 6 alam adalah tidak percaya pada takdir. Dewa Pedang Daosen melihat 2 gulungan kuno dengan nostalgia, meskipun dia kacau, dia tabah. Dia berjalan di jalan buntu dan memarahi langit. Bagaimana dengan cara para senior? Apakah itu tidak menghormati langit? Bisik Ye Chen, juga melihat kedua gulungan itu. Pedang, bukan jalannya. Kami adalah orang yang sama. Ye Chen tersenyum, masih melihat gulungan itu, melihat 6 jalur pada lukisan itu, dan melihat dirinya di masa depan, kegilaan seumur hidup, berperang melawan langit. Ayo pergi, cari orang yang bereinkarnasi. Tubuh Dewa Pedang Dao menutup pandangannya, dan melangkah ke dalam kehampaan. Ini akan menjadi perjalanan lain. Ye Chen menyingkirkan gulungan itu dengan jentikan tangannya, dan mengikuti jejak Jian Shen Daoshen, aku lupa memberitahu seniorku tentang sesuatu. Murid Dewa Pedang juga merupakan reinkarnasi. Tapi orang yang kamu suka. Jian Shendao menoleh ke samping dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Apa yang dia cintai bukanlah aku di era ini. Ye Chen mengeluarkan kendi, dan sejak dia melihat potret magang Dewa Pedang, dia tidak bermaksud membuka ingatan akan kehidupan masa lalunya, karena tidak ada dunia fana di dunia ini, mengingat masa lalu, hanya ada cinta yang hancur. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu lagi dan lagi. Dewa Pedang Dao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh, episode 1332, bab 1332. Langit berbintang yang luas dan keramaian seperti laut. Di lapangan bintang biduk, semua biksu berkumpul di sini, tidak hanya itu, bahkan lapangan bintang di dekatnya juga memiliki orang-orang yang kuat, begitu banyak orang, mereka menutupi langit berbintang dengan radius hampir 1 juta mil. Pada saat ini, semua orang berdiri di luar bintang mati,
dengan ekspresi hormat, diam-diam menunggu Dewa Pedang keluar. Mitos langit terlalu kuno dan jauh untuk membuat orang merasa tidak nyata. Apa yang terjadi dengan niat membunuh sedingin es tadi? Sambil menunggu, terlalu banyak orang menjadi pucat, karena Dewa Pedang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan setelah melihat adegan Great Chu melawan iblis, sehingga biduk Starfield hari ini masih diselimuti es, dinginnya menusuk. Menutupi seluruh Big Dipper Starfield dengan es, niat membunuh harus datang dari Dewa Pedang Surga. Siapa yang memprovokasi Dewa Pedang dan membuatnya sangat marah? Itu mungkin Sekte Pedang Luo Besar. Seorang biksu yang lebih tua mengelus janggutnya, dan dia tidak lupa untuk melirik Raja Suci Sekte Pedang Luo Besar dan yang lainnya. Dewa Pedang sangat marah sehingga dia menunjukkan niat membunuh yang tak tertandingi. Tebakan ini dapat diandalkan, dan dia bertindak sembrono atas nama Dewa Pedang. Sekarang Dewa Pedang ada di sini secara pribadi, dia pasti akan dilikuidasi. Sebab dan akibat memiliki ganjarannya sendiri. Da Luo Jianzong juga menderita banyak bencana darah dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu berapa banyak orang tak berdosa yang meninggal secara tragis. Sudah waktunya bagi mereka untuk mencicipi buah pahit. Kalau tidak, mengapa harus mereka menghibur orang mati? Leluhur tua. Mendengarkan diskusi dari semua sisi, guru suci dari Sekte Pedang Luo Agung memandang Raja Suci dari Sekte Pedang Luo Agung dengan ekspresi pucat. Dan, mari kita lihat dulu. Saint King of the Luo Sword Sect menyeka keringat dinginnya, ekspresinya pucat, tubuhnya yang tua gemetar ketakutan, dan diskusi dari segala arah membuat tubuhnya sangat dingin. Apakah ini pembalasan? Terlalu banyak orang di Sekte Pedang Da Luo mengerti apa itu penyesalan. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen, yang berada di alam kekaisaran, akan mengenal Dewa Pedang? Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak telah memprovokasi dia. Keluarlah. Di tengah diskusi, seseorang mengatakan sesuatu, menyebabkan orang-orang yang hadir buru-buru membenahi pakaian mereka dan bersiap untuk memberi hormat, dengan punggung tegak dan ekspresi serius, tidak berani membawa apapun. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen dan Jian Sendao keluar, memantulkan bintang dan cahaya bulan, sangat kabur. Ini cukup hidup. Melihat Si Fang, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Setiap kali aku bisa disembah oleh Si Fang seperti Dewa Pedang, itu harus menjadi perasaan yang baik untuk suatu kehormatan tertinggi. Itu semua nama palsu. Tubuh pedang Dewa Dao berkata dengan lemah. Tidak apa-apa memiliki nama palsu. Aku telah melihat Dewa Pedang. Ketika keduanya berbicara dan tertawa, sosok yang tak terhitung jumlahnya maju selangkah, dan mereka semua membungkuk memberi hormat, ekspresi mereka penuh hormat, dan suara mereka seperti gelombang laut, bergema di seluruh penjuru langit berbintang. Tidak perlu terlalu sopan, Dewa Pedang berkata dengan ringan. Dewa Pedang di atas, junior ini bersalah. Raja Suci dari Sekte Pedang Luo Agung melangkah maju dan berlutut dengan plop. Sama seperti dia, para orang suci, kuasi bijak, dan jutaan biksu dari Sekte Pedang Luo Agung juga berlutut. Kamu memang bersalah menyebabkan malapetaka darah atas nama Dewa Pedang. Dewa Pedang berkata dengan suara dingin, meskipun suaranya tidak nyaring, itu seperti guntur abadi yang menggelinding, mengguncang langit berbintang. Pendamaian Dewa Pedang. Orang-orang Sekte Pedang Da Luo langsung bersujud di tanah, tubuh mereka gemetar tak terkira. Kejahatan kematian bisa dimaafkan, tetapi kejahatan hidup tidak bisa dimaafkan. Sinar cahaya peri terbang keluar dari tubuh Jian Sendao, berubah menjadi pola peri, yang tercetak di alis Raja Suci Da Luo Jianzong. Jika kamu melakukan kejahatan lagi, segel peri ini akan membawamu ke neraka. Terima kasih Dewa Pedang karena tidak membunuhku. Raja Suci Sekte Pedang Luo Agung bersujud dengan tergesa-gesa. Guru Suci Sekte Pedang Luo Agung dan yang lainnya juga menerima amnesti. Dewa Pedang masih baik, jika tidak mereka akan musnah. Aku akan menyerahkannya padamu. Tubuh pedang Dewa Dao berkata dengan santai, dan dia mengatakan ini kepada Ye Chen. Mudah untuk berbicara. Ye Chen meluruskan kerah bajunya, berdeham, dan menatap Raja Suci Sekte Pedang Da Luo, Senior Xuan Luo, junior ini akan melakukan perjalanan panjang dengan Dewa Pedang, jadi aku ingin tahu apakah saya dapat mempercayakan beberapa teman lama ke Da Luo. Luo Jianzong, atau senior, dapat menjamin keselamatan mereka. Tentu saja. Raja Suci Sekte Pedang Luo Agung tertawa datar, dan menyeka keringat dinginnya saat dia berbicara. Itu bagus. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan membawa Duan Yu dan banyak orang yang bereinkarnasi keluar dari Chaos Divine Cauldron. Ni Feng juga datang, dan bergabung dengan barisan orang-orang yang bereinkarnasi. Semua orang berbaur bersama. Raja Suci dari Sekte Pedang Da Luo tampak aneh, dan Zizu dari puncak Zizu yang asli bahkan lebih terkejut. Namun, aneh itu aneh, Raja Suci dari Sekte Pedang Da Luo tidak berani tidak patuh sedikit pun.
Bukan hanya dia, tetapi semua orang di Sekte Pedang Daluo juga bertekad untuk melindungi teman lama Ye Chen. Terlebih lagi, mereka diam-diam berpikir bahwa orang-orang ini harus diabadikan sebagai leluhur ketika mereka kembali ke klan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, dia akan pergi, jadi dia meminjam kekuatan Dewa Pedang untuk menemukan tempat yang aman bagi orang yang bereinkarnasi, hanya dengan cara ini dia bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Ni Feng, Duan Yu dan yang lainnya memandang Ye Chen satu demi satu, tahu bahwa Ye Chen akan pergi ke jalan. Setelah pergi kali ini, mungkin sudah 100 tahun sejak mereka bertemu lagi. Itu akan lama dan perubahan waktu. Saudara muda Ye, ini perjalanan yang bagus. Ni Feng dan Duan Yu menangkupkan tangan mereka. Tuan Suci, ini perjalanan yang bagus. Orang-orang Dacu yang bereinkarnasi juga membungkukkan tangan dan memberi hormat, mengantar Ye Chen pergi. Di tahun-tahun lain, mari kita kembali ke kampung halaman kita bersama. Ye Chen tersenyum, berbalik dan menginjakkan kaki di langit berbintang, meninggalkan dunia dengan punggung suram di langit berbintang ini. Bagi Beidou, dia adalah orang yang lewat setelahnya semua. Selamat kepada Dewa Pedang. Dewa Pedang juga pergi, di belakangnya ada gelombang suara yang bergetar di langit berbintang. Dewa Pedang telah pergi. Terlalu banyak biksu senior memandangi dua sosok yang secara bertahap pergi dengan ekspresi kabur. Tidak menyesal bisa melihat mitos surga dalam kehidupan ini. Baru setelah punggung Ye Chen dan Dewa Pedang menghilang untuk waktu yang lama, gelombang para biksu perlahan-lahan bubar, tampak sedikit linglung. Ayo, kembali ke sekte. Raja Suci Daluo Jianzong, 18 orang suci, dan lebih dari 200 orang bijak mengelilingi Ni Feng satu demi satu. Perlu disebutkan bahwa mereka semua tersenyum dengan sangat tersanjung, jadi mereka harus jangan terprovokasi orang-orang ini, jika sesuatu terjadi pada orang-orang ini, nasib mereka tidak akan terlalu baik. Ayo pergi. Ni Feng tersenyum dan mengangkat kakinya lebih dulu, Duan Yu juga tersenyum, dan orang-orang yang bereinkarnasi mengikuti. Hormatilah aku. Raja Suci Sekte Pedang Luo Agung buru-buru mengikuti, dan kemudian dia tidak lupa untuk memberi mereka instruksi kepada Guru Suci Sekte Pedang Luo Besar. Dia tidak ingin orang yang dipercayakan Ye Chen untuk membuat kesalahan. Dimengerti. Tuan Suci dari Sekte Pedang Daluo segera menanggapi, terlalu banyak dari mereka yang masih menyeka keringat dingin, terutama karena orang-orang yang dipercayakan oleh Ye Chen adalah semua orang yang diikat ke lautan penguburan oleh Tuhan. Putra Daluo di masa lalu, dan mereka tidak mengetahui hal-hal ini. Akankah saya menggali akun lama Hai di masa depan? Jutaan biksu perkasa, dan suasananya cukup hangat. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari Daluo Jianzong yang dekat dengan Ni Feng dan Duan Yu. Mereka yang diasuh oleh Dewa Pedang harus merasa nyaman satu sama lain. Dalam hal ini, Ni Feng dan Duan Yu hanya mengangguk dengan sopan, terutama orang-orang yang bereinkarnasi yang ditangkap dan dikuburkan di laut oleh Dewa San Daluo di masa lalu. Apakah mereka masih menahan nafas di hati mereka? Apakah itu akan memberi Anda wajah yang baik? Oh, episode 1333, Pencarian Kolektif. Langit berbintang tenang dan luas. Merefleksikan bintang-bintang, Ye Chen dan Jian Sendao berjalan keluar dari bidang bintang biduk dan melangkah ke bidang bintang baru. Dibandingkan dengan bidang bintang bintang ini tidak signifikan, kurang dari 1/10 dari bidang bintang biduk. Namun, masih ada cukup banyak bintang kuno di medan bintang ini, dan mereka telah membiakkan banyak makhluk. Banyak dari mereka adalah makhluk yang kuat, dan ada juga banyak warisan kuno yang tersembunyi, yang dapat digambarkan sebagai Crouching Tiger, Hidden Dragon. Keduanya melintasi langit berbintang seperti dua cahaya dewa, tapi Lu Yugusing tidak melangkah masuk sama sekali. Mereka tidak berhenti sampai tiba di tengah medan bintang. Dewa Pedang ada di sini. Baru saja ketika dia berhenti, Ye Chen menarik napas tajam, lalu mengeluarkan suara yang mendominasi. Raungan ini membawa teknik rahasia, dicampur dengan kekuatan kultivasi, dan juga memberkati kekuatan supernatural dari tubuh Dao Dewa Pedang. Berpusat pada mereka berdua, itu menyebar tanpa batas dan menyebar ke seluruh bidang bintang. Inilah yang mereka diskusikan sebelum datang ke sini. Mereka meminjam nama Dewa Pedang untuk menarik semua orang di medan bintang. Ini adalah cara paling hemat tenaga untuk mencari dalam kelompok seperti ini, yang jauh lebih cepat daripada mencari satu per satu. Harus dikatakan bahwa gelar Dewa Pedang sangat berguna, medan bintang ini bergetar, dan malam yang sunyi menjadi tidak tenang. Apakah dia benar-benar Dewa Pedang? Apakah dia akan membodohimu? Para biksu yang datang untuk bertanya memandangi sesepuh mereka satu demi satu. Jelas tidak. Semua biksu yang lebih tua tampak bersemangat. Dewa Pedang datang ke medan bintang biduk sebelumnya, dan medan bintang biduk saya dekat dengan medan bintang biduk. Kemungkinan besar, Dewa Pedang lewat.
Apakah ada orang lain yang berani berbicara omong kosong dengan gelar Dewa Pedang? Ya atau tidak, kamu bisa tahu sekilas. Sudah ada orang suci dan biksu yang telah melintasi langit berbintang yang luas seperti cahaya peri sepanjang jalan. Sekarang, bidang bintang ini menjadi hidup. Di malam yang sunyi, di langit berbintang yang seharusnya benar-benar sunyi, ada sosok tak berujung, baik di langit, atau di atas pedang, atau di atas binatang roh, dalam kelompok 3, atau dalam tim 5, satu demi satu. Lain. Melihat ke bawah ke langit berbintang, sosok itu seperti aliran, menyatu menuju pusat bidang bintang. Banyak orang telah tiba, dan mereka melihat tubuh Dao Dewa Pedang berdiri berdampingan dengan Ye Chen dari kejauhan, bahkan dalam tubuh Dao, dia juga memiliki temperamen Dewa Pedang itu sendiri, dan paksaan yang membuat langit berbintang bergetar tak ada bandingannya. Itu benar-benar Dewa Pedang. Terlalu banyak orang yang gemetar karena kegirangan. Saya telah melihat Dewa Pedang senior. Banyak orang tidak sabar untuk maju, apakah mereka orang suci atau orang bijak, mereka semua memberi hormat dengan hormat. Di depan mitos surga, mereka semua adalah junior. Tolong sebarkan beritanya, aku ingin melihat semua makhluk di bidang bintang ini kecuali manusia, termasuk biksu, makhluk roh, monster, rumput peri, batu peri, bahkan biksu dan tahanan yang dipenjara. Dewa Pedang berkata dengan ringan, berbicara misti, dengan sedikit keagungan, bergema di langit berbintang. Oke, junior ini akan meneruskannya. Para biksu senior terbang satu demi satu. Kata-kata Dewa Pedang digosok dan disebarkan ke segala arah oleh mereka menggunakan teknik rahasia. Kata-kata itu disebarkan hingga 10, dan ratusan kali, dan menyebar ke seluruh bidang bintang ini dalam sekejap. Siapapun yang mendengarkan tidak berani mengabaikannya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dewa Pedang, karena Dewa Pedang mengatakannya, semua biksu akan melakukannya dengan seluruh kekuatan mereka. Ini adalah kekuatan Dewa Pedang, dan Ye Chen meminjam kekuatan Dewa Pedang. Dengan bantuan Dewa Pedang, tidak akan terlalu sulit untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Mungkin dia benar-benar dapat mencari di seluruh dunia dalam seumur hidupnya. Semakin banyak orang bergegas, satu persatu, berkumpul menjadi kerumunan, berkumpul ke laut, menutupi langit berbintang, jumlah orang begitu banyak sehingga kulit kepala orang yang menontonnya terasa mati rasa. Ini belum berakhir, masih ada sekelompok cultivator es, yang berkumpul dari segala arah, tidak hanya cultivator es tetapi juga binatang roh, monster, del. Terlalu banyak orang yang memegang rumput peri dan batu peri di tangan mereka. Aku telah melihat Dewa Pedang senior. Aku telah melihat Dewa Pedang senior. Di langit berbintang, suara seperti itu semakin keras, dan langit berbintang bergetar. Tidak perlu terlalu sopan. Dewa Pedang mengangguk ringan. Mitos langit juga memiliki senyuman yang membuat orang mandi di angin musim semi, tanpa sedikit pun keagungan Dewa Pedang. Mungkin terlalu banyak dari ini berkumpul orang adalah reinkarnasi dari orang Dacu, mereka semua bertempur dan mati di Dacu untuk melindungi rakyat jelata di semua wilayah. Bahkan Dewa Pedang sendiri berutang nyawa kepada mereka. Kebaikan ini lebih tinggi dari langit. Dewa Pedang, itu Dewa Pedang surga. Jawaban Dewa Pedang membuat para biksu Sifang sangat bersemangat. Aku benar-benar melihat mitos surga yang hidup. Mitos surga, di tahun lain mungkin menjadi kaisar yang hebat, dan sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk datang ke Starfield of Absolute Heaven. Judul Dewa Pedang benar-benar berfungsi. Mendengar suara-suara bersemangat dari segala arah, Ye Chen menghela nafas tanpa henti. Apakah ada orang yang bereinkarnasi? Tubuh Sword God Dao mengeluarkan suara panjang. Tentu saja ada, tidak banyak. Ye Chen tersenyum. Sejak orang pertama datang, dia sudah mengoperasikan evolusi Zutian. Dia bisa menghitung dengan sangat akurat siapa reinkarnasi Dacu. Sebelum semua orang di domain tiba, dia sudah menemukan tidak kurang dari 3.000 reinkarnasi. Terima kasih Dewa Pedang atas bantuanmu. Ye Chen menatap Dewa Pedang dengan rasa terima kasih. Semua orang di dunia berhutang nyawa pada Dacu. Menemukan mereka adalah keinginanmu yang telah lama disayangi, dan juga keinginan yang telah lama disayangi Dewa Pedang. Dewa Pedang berkata dengan senyum lembut, terima kasih Dacu karena telah melindungi orang awam. Junior ini berterima kasih kepada Dewa Pedang untuk 90 juta jiwa heroik Gritchu. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan apa yang dia tembak bukanlah sinar cahaya peri, tetapi sepotong cahaya surgawi, membentuk sebuah riak, berpusat padanya, menyebar ke segala arah, ke alis orang yang bereinkarnasi. Segera, tubuh orang-orang yang bereinkarnasi yang terkontaminasi oleh cahaya peri itu bergetar. Di antara orang-orang itu, ada biksu, ada juga makhluk roh dan monster, dan ada juga rumput peri dan batu di antara mereka. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan orang-orang dari segala arah,
dan memandangi mereka yang memeluk kepala mereka dan menggeram dengan takjub, tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang telah dilakukan Ye Chen pada mereka. Tidak perlu khawatir. Dewa Pedang berkata, masih dengan senyum hangat di wajahnya yang membuat orang mandi di angin musim semi, yang bisa dianggap sebagai penenangan bagi para biksu Sifang, agar tidak menimbulkan kepanikan. Dewa Pedang telah melepaskannya, dan tidak ada yang berani meragukannya lagi. Dewa Pedang sekuat langit, jadi mengapa menggunakan metode seperti itu untuk takjub? Jika Dewa Pedang ingin membunuh, tidak ada seorang pun di medan bintang ini yang akan melakukannya terhindar, termasuk Raja Suci. Dengan baik. Raungan rendah rasa sakit di langit berbintang tidak ada habisnya, dan dengan integrasi cahaya peri, orang-orang yang bereinkarnasi itu terus-menerus membuka ingatan kehidupan sebelumnya, mengingat masa lalu, dan mengingat kembali pertempuran berdarah di kehidupan sebelumnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berdiri di langit berbintang, dan hanya menonton dengan tenang, dengan perubahan di wajahnya. Jumlah orang yang bereinkarnasi tidak sedikit, dan dapat dianggap mencakup hampir semua kekuatan Chu besar. Ada yang dari Chu Selatan dan yang dari Chu Utara. Adalah semua jiwa Cuying Agung yang meninggal pada pertempuran melawan iblis. Namun, untuk penyesalan Ye Chen, tidak satu pun dari orang-orang ini yang sangat akrab dengannya, dan satu-satunya yang dia kenal adalah tetua pertama Hang Yuezong, yang telah bertemu dengan Ye Chen beberapa kali. Di beberapa titik, raungan rendah yang menyakitkan di langit berbintang menghilang. Orang-orang bereinkarnasi yang membuka ingatan kehidupan sebelumnya mengangkat wajah mereka satu demi satu, dengan air mata mengalir di mata mereka, dan menatap kosong ke arah Ye Chen di samping Jian Sendao bahkan setelah melewati masa lalu dan sekarang, sosok itu masih tercetak di kekuatan jiwa mereka Holy Lord, orang yang membayar kembali hutang darah untuk Dacu. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dan ada air mata di senyumnya. 100 tahun. Lebih dari 3.000 orang yang bereinkarnasi berlutut di langit berbintang dengan air mata berlinang, tercekik oleh isak tangis. Ye Chen segera melambaikan tangannya, menawarkan kekuatan lembut, dan mengangkat orang yang bereinkarnasi. Orang yang bereinkarnasi tidak punya waktu untuk menghapus air matanya, dan datang dari segala arah. Kehidupan masa lalu dan sekarang seperti mimpi fantasi, sebelum terbangun dari mimpi, mereka masih menjaga tembok kota Chu Selatan, berjuang untuk melindungi kampung halaman mereka. Gambarannya hangat dan sensasional, waktu telah berlalu, dan orang-orang yang bereinkarnasi berkumpul bersama, membicarakan peristiwa masa lalu, meneteskan air mata haru, mengingat orang-orang di kehidupan sebelumnya, dan memikirkan kampung halaman. Melihat pemandangan ini, para biksu Sifang sedikit bingung, di antara orang-orang itu, terlalu banyak orang dari keluarga mereka tidak tahu pemandangan seperti apa itu, jadi mengapa mereka menangis? Apa yang terjadi? Di sini, Ye Chen telah mengubah monster yang bereinkarnasi, makhluk roh, rumput peri, dan dunia saat ini menjadi bentuk manusia. Masih banyak orang yang perlu saya temukan, dan Anda akan tinggal di bidang bintang ini terlebih dahulu, dan menunggunya. Untuk kembali ke usia tuanya. Saya telah menemukan semua reinkarnasi, dan saya akan membawa Anda semua kembali ke kampung halaman Dacu. Hari itu tidak akan terlalu lama. Berbicara tentang kampung halaman Dacu, orang-orang yang bereinkarnasi menghapus air mata mereka satu per satu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada orang-orang ini. Dewa Pedang berbicara, dan kata-kata berkabut menyebar ke langit berbintang. Aku akan memenuhi kepercayaan Dewa Pedang. Terima kasih, kata Jian Sendao, melambaikan lengan bajunya dengan ringan, menggambar galaksi di langit berbintang, yang merupakan persepsinya tentang Tao, berkumpul di galaksi ini, itu adalah sebab dan akibat. Melihat ini, para biksu dari seluruh dunia mengalihkan pandangan mereka dari Ye Chen satu demi satu, dan melihat ke galaksi dengan kegembiraan. Dia terlalu terang, bersinar dengan cahaya misterius, dengan Dao Yun yang tak terlukiskan. Pemahaman tentang Tao, ini waktu bagi mereka untuk memahami. Jian Sendao sedikit tersenyum, berbalik dengan ringan, dan berjalan ke kejauhan, dengan suara mengirimnya pergi seperti gelombang di belakangnya. Ye Chen melihat orang yang bereinkarnasi untuk terakhir kalinya, dan mengikutinya, diikuti oleh suara mengirimnya pergi seperti gelombang. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen dan Jian Sendao berjalan berdampingan, punggung mereka suram, dan secara bertahap menjadi kabur di mata semua orang sampai mereka menghilang, dapat dikatakan bahwa mereka datang dan pergi dengan cepat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum semua biarawan menutup mata mereka. Orang-orang yang bereinkarnasi diambil kembali oleh leluhur mereka satu demi satu, dan mereka bertanya berkali-kali, tetapi orang-orang yang bereinkarnasi tertawa satu demi satu, dan tidak mengungkapkan apapun tentang Dacu, dan seluruh keluarga leluhur menggaruk-garuk kepala.
Perlu disebutkan bahwa para biksu dari seluruh dunia memandang orang-orang yang bereinkarnasi dengan makna yang dalam, dan mereka dapat membiarkan mitos surga mempercayakan mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Identitas mereka tidak boleh sederhana, dan mereka tidak boleh diprovokasi. Sesuka hati. Setelah episode kecil, para biksu seperti air pasang seperti laut duduk bersila di bawah galaksi, bermeditasi dan menyadari bahwa galaksi diciptakan secara kebetulan, jalan mitos surga, yang sulit didapat. Sejak itu, langit berbintang, yang ramai belum lama ini, menjadi sangat sunyi saat ini. Dalam kegelapan, saya hanya mendengar suara Dao kuno bergema di bidang bintang ini, dengan Taoisme tanpa akhir, anugerah mitos surga, yang ditakdirkan untuk mempengaruhi satu generasi, yaitu transformasi dan nirvana Tao. Oh, episode 1334, Legenda Seni Bela Diri Abadi. Setelah meninggalkan Absolute Heaven Starfield, keduanya melangkah ke medan bintang baru. Sepanjang jalan, Ye Chen diam. Hal yang sama berlaku untuk tubuh Dewa Pedang Dao, mereka berjalan dengan tenang seperti malam yang sunyi ini. Ye Chen kebanyakan minum, mungkin sejak saat dia menginjakkan kaki di surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya, seolah memberi penghormatan kepada seorang teman lama, ada rasa sedih yang mendalam dalam kesunyian. Tidak semua dari 90 juta jiwa heroik Great Chu bereinkarnasi sebagai biksu, dan pasti ada banyak manusia di antara mereka. Sudah lebih dari 100 tahun sejak Ye Chen meninggalkan Dachu. Sebagian besar jiwa heroik Dachu yang bereinkarnasi sebagai manusia telah berubah menjadi Loes, dan mereka bahkan belum membuka ingatan kehidupan mereka sebelumnya sampai mereka mati. Tidak bisa lagi bereinkarnasi, benar-benar menghilang. Jian Sendao menoleh untuk melihat Ye Chen lebih dari sekali, seolah-olah dia tahu kepada siapa Ye Chen memberi penghormatan. Saya tidak tahu kapan, keduanya datang ke langit berbintang dari bidang bintang ini. Di Ru Tianju Starfield, Ye Chen mengulangi trik lamanya, meminjam kekuatan Dewa Pedang, memanggil semua makhluk di medan bintang ini kecuali manusia, dan secara kolektif mencari orang yang bereinkarnasi, menghemat waktu dan tenaga. Di jalan lagi, perjalanannya panjang. Di langit berbintang yang luas, Ye Chen dan Jian Sendao berjalan berdampingan, keduanya berambut putih, dan punggung mereka sedikit kesepian. Apakah itu mitos langit atau tubuh suci kuno, ada ceritanya. Setiap langkah yang Anda ambil mencerminkan jejak waktu. Menengok ke belakang setelah ribuan tahun, dunia yang Anda lihat penuh dengan perubahan. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Waktu berlalu dengan tenang, dan keduanya telah meninggalkan Big Dipper Starfield selama 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir, mereka telah menginjakkan kaki di puluhan bidang bintang berturut-turut, setiap kali menyebabkan langit berbintang bergetar. Ye Chen masih memiliki banyak panen. Setiap bidang bintang telah bereinkarnasi orang. Tidak sedikit dari mereka. Setelah mencari jauh-jauh, jumlahnya tidak kurang dari 300.000, tetapi tidak ada orang yang sangat dia kenal. Di bulan keempat, keduanya berhenti di langit berbintang satu demi satu. Jauh di depan, ada jurang yang melintasi langit berbintang sejauh jutaan mil, jurang itu sangat gelap, seperti lubang hitam di angkasa, seperti tempat yang mematikan, tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya dengan gegabah. Ye Chen mengerutkan kening, mata peri terbuka samar, lalu dia menyipitkan matanya sedikit, menatap jurang sejuta mil. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti melihat sosok dari belakang, sosok itu berdiri tegak, sekuat gunung, menindas langit yang luas, seperti dewa kuno, menghadap ke dunia. Dibandingkan dengannya, tubuh Dewa Pedang Dao jauh lebih tenang, mata Gujing Wubo sebagian besar berubah-ubah. Ye Chen menutup matanya, dan menatap Dewa Pedang, Senior, dari mana asal-muasal jurang sejuta mil? Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Bela Diri Abadi? Tubuh Dewa Pedang Dao berbicara perlahan, dan suara lembut itu sangat halus. Kaisar besar terakhir dari semua surga dan 10.000 domain, generasi muda telah mendengarnya. Mata Ye Chen penuh kekaguman, Kaisar memerintah semua 10.000 domain, yang tertinggi, legenda mereka semuanya mitos. Selokan sejuta mil itu diukir oleh Kaisar Xianwu di masa lalu. Satu pedang memotong jurang sejuta mil. Hati Ye Chen bergetar, metode macam apa ini? Mungkin tidak ada seorang pun di surga dan segudang domain yang tahu bahwa Kaisar Xianwu adalah guru pencerahan para dewa pedang di surga. Dewa Pedang berkata dengan santai, seolah-olah dia sedang menceritakan sebuah kisah kuno, siapa sangka bahwa 9.000 tahun yang lalu ketika Kaisar Bela Diri Abadi memimpin jutaan dewa ke dunia prasejarah kuno. Pedang terakhir yang dia tebas, sebenarnya membuat mitos tentang surga di generasi selanjutnya. Kaisar Xianwu sebenarnya adalah mentor pencerahan para dewa pedang di surga. Ye Chen tercengang saat mendengarnya. Semuanya sudah tua. Senior, di mana dunia prasejarah kuno?
Ye Chen dengan rendah hati meminta nasihat, memandangi tubuh Dewa Pedang. Aku tidak tahu. Dewa Pedang menggelengkan kepalanya dengan ringan, semua orang di dunia ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di hutan belantara prasejarah kuno, sehingga seorang kaisar agung tidak akan ragu untuk membawa jutaan jenderal untuk membunuhnya. Tetapi 9.000 tahun telah berlalu, tetapi tidak ada yang bisa memecahkan misteri itu. Langit dan segudang alam lebih misterius daripada Dacu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Bisakah kamu memberitahuku dari mana kamu mendapatkan api peri? Jian Sendao menoleh ke samping dan menatap Ye Chen dengan tenang. Hebat Chu. Ye Chen tersenyum, seharusnya kebetulan. Saya diusir oleh sekte sebagai pemborosan, dan kebetulan jatuh ketika saya bertemu dengannya. Dialah yang menemani saya untuk berlatih sepanjang jalan dan mengatur kaki di puncak Dacu. Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Dewa Pedang melihat jurang jutaan mil. Aku tidak tahu. Itu adalah 9 api abadi bela diri, api abadi kaisar bela diri abadi. Kaisar. Api peri kaisar. Ye Chen terkejut, dan tanpa sadar menatap Dan Hai, api emas masih bergoyang, dia seharusnya terkejut, dia tidak tahu bahwa api peri memiliki asal yang mengejutkan. Aku sedang berpikir, apakah ini benar-benar kebetulan bahwa kamu mendapatkan 9 api abadi bela diri? Dewa Pedang berkata dengan ringan. Apa yang ingin kamu katakan, senior? Ye Chen memalingkan muka dari Dan Hai, dan dengan ragu menatap tubuh Dewa Pedang. Kaisar bela diri abadi membobol kehancuran besar primordial yang halus, tetapi 9 api abadi bela diri berakhir di Dacu. Apakah ini kebetulan, atau apakah Kaisar ingin mengirim semacam pesan ke surga dan banyak domain? Itu telah bersamaku selama lebih dari 100 tahun, dan aku belum pernah melihatnya memiliki kesadaran yang aneh. Ye Chen memanggil api peri, tergantung di telapak tangannya, nyala api berkedip dan bersinar terang, tanpa kinerja yang aneh. Mungkin aku terlalu memikirkannya, kata Dewa Pedang dengan sedikit senyum. Mungkin. Ye Chen mengambil api peri lagi, tetapi baik dia maupun Dewa Pedang tidak menyadarinya. Ketika api peri kembali ke Dan Hai, api itu bergetar sedikit, dan terdiam lagi dalam sekejap. Senior, ada sesuatu yang saya tidak mengerti, tolong klarifikasi. Setelah memadamkan api peri, Ye Chen menatap Dewa Pedang. Tahu segalanya. Senior Dong Huang Taixin berada di Dacu sejak zaman Kaisar Chu. Setidaknya sudah hampir 100.000 tahun sejak zaman Kaisar Chu. Bagaimana seorang kaisar semu bisa hidup begitu lama? Dia berasal dari 100.000 tahun yang lalu. Dewa Pedang mengungkapkan rahasia zaman, generasinya 2 generasi lebih tinggi dari Kaisar Xianwu, dan dia adalah satu-satunya orang yang hidup di seluruh surga dan 10.000 domain kecuali Kaisar Yan. Orang yang lahir di kehidupan kedua, seperti selama 100.000 tahun yang Anda sebutkan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan mandiri, dan sebagian besar waktu dia hanya akan menggesernya ketika orang-orang Great Chu dimahkotai. Kaisar. Jadi begitu. Ye Chen menggaruk kepalanya, setengah mengerti, dan melihat tubuh Dewa Pedang, matanya menjadi sedikit aneh. Kaisar bela diri abadi adalah mentor pencerahan para Dewa Pedang di surga, dan Kaisar bela diri abadi lebih tinggi dari Dewa Pedang. Dalam satu generasi, Dong Huang Taixin 2 generasi lebih tinggi dari Kaisar bela diri abadi, jadi dengan Kaisar bela diri abadi sebagai standar, Dong Huang Taixin 3 generasi lebih tinggi dari Dewa Pedang. Jika kamu menghitung kehidupan pertamanya, dia 3 generasi lebih tinggi dari Dewa Pedang. Dewa Pedang tersenyum, tapi jika kamu menghitung kehidupan keduanya, dia 1 generasi dengan Dewa Pedang. Mungkin bertentangan dengan akal sehat dunia, dan sebagian besar waktu itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dunia ini jauh lebih misterius dari yang Anda bayangkan, dan Anda akan mengerti ketika Anda mencapai tingkat Dewa Pedang di tahun berikutnya. Ini benar-benar misterius. Ye Chen menyeringai, berapa lama 100.000 tahun itu? Apakah kamu pernah memasuki dunia bawah? Ketika Ye Chen menyeringai, suara halus dari tubuh Dewa Pedang terdengar lagi. Aku sudah masuk. Ye Chen buru-buru menjawab, tanpa menyembunyikan apapun, itu adalah jiwa yang hilang dan 3 jiwa dari reinkarnasi Dacu. Tetapi generasi yang lebih muda hanya mengingat hal yang masuk, dan tidak memiliki ingatan tentang keberadaan di dunia bawah. Kamu harus menjadi yang pertama di semua surga dan 10.000 alam untuk dapat membawa jiwa keluar dari dunia bawah. Kata-kata Dewa Pedang penuh dengan makna yang dalam, dan dia meletakkan jarinya di bahu Ye Chen saat dia berbicara dalam tubuh suci Chen, kekuatan yang tak dapat dijelaskan dalam kegelapan dihancurkan. Sejujurnya, aku sangat ingin tahu tentang dunia bawah. Ye Chen menghela nafas, tetapi tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tanah kembali ke reruntuhan, jangan masuk lagi, kata Dewa Pedang dengan lembut. Bagaimana dengan dunia surgawi? Keberadaan macam apa itu?
Ye Chen memandang Dewa Pedang dengan harapan, berharap Dewa Pedang itu bisa memberitahunya beberapa rahasia dunia surgawi. Aku pernah mendapat cambuk ajaib di Dacu, tapi itu diculik oleh Siming Xingjun dari surga, dan dikatakan milik Jiang Taigong. Itu tabu, jangan bertanya terlalu banyak, kamu akan mengerti ketika kamu bercita-cita untuk gelar Kaisar Zun. Dewa Pedang tidak menjelaskan terlalu banyak ke surga, tetapi dia melihat sehelai darah menetes dari sudut. Dari mulutnya, senior, kamu. Ekspresi Ye Chen berubah, dan dengan basis kultivasi Dewa Pedang, dia berdarah. Untuk menemukan Dacu, apakah kamu harus meminta bantuan dari area terlarang? Dewa Pedang mengangkat kepalanya sedikit, dan memandang ke arah Misty Void, seolah-olah dia bisa melihat Dewa Pedang surga yang terluka melalui medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Daerah terlarang. Meskipun suara tubuh Dewa Pedang Dao rendah, itu masih terdengar oleh Ye Chen, dan dia tidak bisa tenang. Dengan kekuatan tempur Dewa Pedang Surga, mereka terluka, dan itu bahkan mempengaruhi tubuh Dao. Dewa Pedang terluka, dan aku bisa menghilang kapan saja. Dewa Pedang masih melihat ketiadaan yang halus, dan dia sepertinya mengatakan ini pada dirinya sendiri, dan sepertinya mengatakan kepada Ye Chen di sampingnya. Junior mengerti. Ayo pergi. Jian Shendao menutup matanya dari ketiadaan, dan memimpin Ye Chen melintasi jurang sejuta mil dalam satu langkah. Oh. Episode 1335, 11 Kaisar. Setelah melintasi celah sejuta mil, ada bidang bintang baru lainnya. Namun, tepat saat dia mendarat, Ye Chen merasakan angin gelap bertiup di depannya, meskipun dia berada di alam kultivasi, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil, angin dingin langsung mendekati Yuan Shen, itu agak aneh. Tanpa sadar, Ye Chen Huan melihat sekeliling. Bidang bintang ini memang aneh. Semua yang terlihat berwarna abu-abu dan berawan, dengan gumpalan yin qi beterbangan. Mendengarkan dengan seksama, Anda juga bisa mendengar ratapan hantu yang begitu melengking dan membingungkan, seolah-olah ini bukan langit berbintang, melainkan neraka yang gelap, begitu sepi sehingga tidak ada kehidupan sama sekali. Sedikit mengernyit, Ye Chen merobek peta bintang, dan menemukan bidang bintang yang suram dan dingin ini dengan sangat akurat. Itu disebut bidang bintang Yin Ming, dan itu benar-benar sesuai dengan namanya, dengan udara gelap dan dingin yang membuat orang menggigil. Bidang bintang ini memiliki warisan yang mengerikan, jangan terlalu menonjolkan diri. Dewa Pedang di sampingnya berkata dengan ringan. Dimengerti. Ye Chen mengangguk, tetapi dia cukup terkejut di dalam hatinya. Warisan yang bisa disebut warisan yang menakutkan oleh Dewa Pedang pasti sangat menakutkan, dan kali ini pasti tidak akan semulus sebelumnya. Seseorang akan menanyakan hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Liu Dao, dan mereka akan mengatakan bahwa Liu Dao adalah leluhurmu. Tubuh Dewa Pedang Dao menginstruksikan Ye Chen, dan dia melangkah maju lebih dulu, seperti pelangi ilahi melintasi langit berbintang. Leluhur. Ye Chen tertegun sejenak, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya, 6 jalan datang dari ruang dan waktu di masa depan. Setelah menghitung waktu ini, sepertinya bahwa aku datang lebih dulu sebelum dia. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen juga mengangkat kakinya dan mengikuti langkah Dewa Pedang. Keduanya seperti dua lampu peri, dan kecepatannya sangat cepat, menggambar dua busur indah di langit berbintang yang luas ini. Selama 9 jam, tak satu pun dari mereka berhenti. Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Bidang bintang Yin dan dunia bawah ini memang aneh. Ada beberapa bintang, tetapi kebanyakan dari mereka adalah bintang mati. Mereka terbang ke bawah, tetapi mereka tidak melihat bintang kuno yang hidup, dan bahkan tidak ada orang di langit berbintang. Ye Chen melirik Dewa Pedang, yang diam sepanjang jalan, tetapi hanya diam-diam melirik ke kedalaman langit berbintang dari waktu ke waktu, seolah-olah dia bisa melihat seseorang berdiri di puncak gunung dari jarak jauh. Melihat Dewa Pedang itu diam, Ye Chen juga diam-diam tetap tenang, hanya mengikuti di sampingnya. Dacu di malam hari seharusnya sangat tenang, tetapi suara gemuruh mengguncang langit. Melihat dari kejauhan, itu adalah dunia yang diselimuti oleh guntur, dengan untaian guntur dan kilat mengalir turun seperti ular perak. Itu adalah malapetaka, hukuman ilahi yang tak tertandingi, dan paksaan yang bergetar menyelimuti dunia, menyebabkan seluruh Gridchu berada dalam kekacauan. Siapapun yang menontonnya tampak pucat dan hati mereka bergetar. Melihat orang yang melewati malapetaka, dia adalah seorang wanita berbaju putih, dengan rambut putih beterbangan, dan dia bermandikan guntur dan kilat di langit. Guntur yang tak tertandingi menarik semua orang di Dacu, seperti gelombang seperti laut, berdiri di atas langit ke segala arah. Setelah 100 tahun, Dacu akhirnya muncul kembali sebagai kaisar. Di bawah langit, terdengar suara kegembiraan. Jika kaisar dari dinasti Chu besar melihatnya, mereka akan senang.
Aku adalah seorang fana di kehidupanku sebelumnya, tapi aku sangat luar biasa di kehidupan ini. Bakat ini sendiri sebanding dengan Ye Chen. Jika Ye Chen ada di sini, betapa bahagianya dia. Tidak sia-sia melihat dua orang mengabadikan tahta dalam kehidupan ini. Terlalu banyak orang menatap langit berbintang, berharap menemukan yang paling terang, tidak tahu bahwa masih ada Ye Chen di dunia manusia ini. Generasi lain dari Kaisar. Melihat dunia, Dong Huang Taixin tersenyum dengan perubahan. Tahun-tahun tanpa akhir, Santo Pelindung Dacu, dia telah menyaksikan generasi demi generasi Kaisar. Setiap orang yang luar biasa ditakdirkan untuk dikenang olehnya. Sayang sekali hubungan antara Dacu dan surga serta 10.000 domain telah terputus. Bahkan jika dia menjadi Kaisar, akan sulit untuk meninggalkan tanah ini. Fuya menghela nafas pelan, sudah lebih dari 100 tahun, saya tidak tahu apakah Ye Chen telah menemukan surga dan 10.000 wilayah. Dia tidak pernah mengecewakanku. Dong Huang Taixin tersenyum pedih, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Dewi. Fuya melangkah maju dengan tergesa-gesa, menunjuk ke alis Dong Huang Taixin, dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyegelnya lagi, dan kemudian terus mengayunkan potongan-potongan cahaya peri yang terang. Di langit berbintang, Dewa Pedang Dao Shen dan Ye Chen sudah berhenti. Langit berbintang di kejauhan adalah bintang yang sangat besar, lebih besar dari bintang Ziwei, dan namanya Yin Mingxing. Bidang bintang Yinming pantas disebut Yinming, dan bintang Yinming ini sama seluruh tubuh dikelilingi oleh energi abu-abu Yin, untaiannya terhubung, terjalin, dan bintang Yinming yang tersembunyi tampaknya tersembunyi. Ye Chen mengerutkan kening lagi, nafas dari Yin Mingxing membuatnya berada di bawah tekanan besar, bahkan mata peri tidak dapat menembus lapisan Yin Qi, hanya tahu bahwa ada keberadaan yang menakutkan di dalamnya, sangat kuat. Tubuh Dewa Pedang masih begitu tenang, dia tidak memiliki mata peri, tapi dia bisa melihat menembus kabut gelap. Tiba-tiba, terdengar suara ratapan dari Yin Mingxing, dan itu bahkan lebih suram dalam kombinasi dengan langit berbintang yang mendung. Pada saat berikutnya, kabut yang mengepul keluar dari bintang Yinming, menelan kekuatan kepunahan, menutupi langit dan menutupi bumi, setiap jejak sedingin es hingga ke tulang, setiap jejak seberat gunung, dan bintang-bintang langit bergejolak. Wajah Ye Chen tiba-tiba berubah. Lautan kabut begitu kuat hingga bisa dihancurkan menjadi abu terbang dalam sekejap. Cahaya abadi terbang keluar dari tubuh Jian Sendao, berubah menjadi lautan cahaya abadi, di mana Tao terjalin. Lautan kegelapan yang terendam terhalang oleh lautan cahaya langit. Keduanya saling menelan dan terus-menerus dimusnahkan oleh yang lain hingga menghilang bersama di dunia. Konfrontasi antara Dao itu setara. Jenderal, jangan datang ke sini tanpa membahayakan, kata Dewa Pedang, dengan ekspresi datar dan kata-kata halus. 100 generasi ekonomi, mitos memang mitos. Kata-kata itu berasal dari Yin Mingxing, dingin dan sunyi, tanpa emosi, seolah-olah telah diturunkan dari zaman kuno yang jauh, mengguncang langit berbintang. Aku belum pernah melihatmu selama 1000 tahun, apakah ini caramu mengucilkanku? Jika kamu ingin melihatku, biarkan aku datang. Aku tidak tahu apakah gambar ini cukup. Dewa Pedang Dao melambaikan tangannya, dan berubah menjadi tirai air yang mengangkat langit. Apa yang muncul di tirai air adalah adegan berdarah Dacu melawan invasi surga. Iblis. Setan surgawi. Tapi ada bisikan berkabut dari Wen Yin Pluto. Ini benar-benar membantai seorang kaisar yang hebat. Setelah sekian lama, kata-kata itu keluar lagi dari Yin Mingxing, dan Ye Chen tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin dan kesepian mengintip ke arahnya, yang berasal dari Yin Mingxing. Jenderal yang tak tertandingi, kamu berhutang nyawa padanya, Dewa Pedang berkata dengan ringan. Kamu memenuhi syarat untuk melihatku. Kabut Yin Mingxing perlahan surut, membuka jalan. Jian Sendao mengangkat kakinya, dan membawa Ye Chen ke Yin Mingxing selangkah demi selangkah. Bintang Yinming juga diselimuti kabut, itu adalah sebidang tanah yang hangus, sangat gelap, tidak ada sehelai rumput pun tumbuh, seperti tempat orang mati kembali ke reruntuhan, tidak ada bau kehidupan, beberapa hanya dingin dan mati. Ye Chen mengikuti di samping Jian Sendao, melihat sekeliling dengan mata menyipit. Di bumi yang gelap dan hangus ini, tidak ada yang terlihat, kecuali peti mati. Jumlahnya membuat kulit kepala tergelitik. Hanya dengan melihat begitu banyak peti mati membuat orang merasa sangat menyeramkan. Tanpa sadar, tangan Ye Chen di lengan bajunya mulai berkedut, dan evolusi Zhou Tian dimulai. Yang membuatnya senang, ada orang-orang yang bereinkarnasi di planet Yinming ini, dan jumlahnya tidak sedikit. Namun, dia tidak langsung mencarinya, karena ini adalah wilayah Sang Jenderal. Dari percakapan sebelumnya antara Sang Jenderal dan Dewa Pedang, dia dapat dengan mudah menebak bahwa Sang Jenderal berada pada level yang sama dengan Dewa Pedang itu sendiri.
Mampu berdiri bahu-membahu dengan Dewa Pedang itu sendiri bukanlah lelucon, Anda harus tahu bahwa yang ada di sebelahnya bukanlah Dewa Pedang itu sendiri, melainkan Dewa Pedang itu sendiri. Pada titik ini, dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan oleh tubuh Dewa Pedang Dao sebelumnya, bahwa medan bintang Yinming ini memiliki warisan yang mengerikan, dan seharusnya tidak terlalu terkenal, langit dan segudang domain terlalu besar, dan jumlahnya terlalu banyak. Eksistensi yang bahkan berdiri bahu-membahu dengan Dewa Pedang dari surga. Ada banyak yang bahkan Dewa Pedang dari surga dapat dengan mudah memprovokasi, seperti area terlarang. Keduanya menaiki gunung raksasa setinggi 8.000 kaki. Di puncak gunung, berdiri sosok dengan punggung menghadap mereka, dia mengenakan baju besi kuno, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi gelap dan mati, terjalin dengan cahaya gelap, dan dia tidak dapat menemukan vitalitas sedikit pun darinya. Dia adalah Jenderal Raja Yin Mingxing, yang telah berdiri di sini untuk waktu yang tidak diketahui, bahunya tertutup debu, dia seperti mayat, dan itu juga mayat kuno. Tentu saja, orang seperti mayat yang menekan Ye Chen, tidak lebih lemah dari Dewa Pedang sedikit pun. Angin gelap bertiup, dan Jiang Chen berbalik. Seperti yang Ye Chen pikirkan, mata sang jenderal kusam, bahkan sedikit cekung, tidak berbeda dengan boneka atau mayat berjalan bentuk ini persis sama dengan Nether King Yama dari Dachu. Jenderal berbalik, dan matanya tertuju pada Ye Chen. Meskipun matanya kosong, dia melihat bahwa seluruh tubuh Ye Chen dingin, seolah setengah dari tubuhnya telah jatuh ke 9 dunia bawah, dan dia tidak akan pernah dilahirkan kembali selamanya. Dalam sekejap kejelasan, Ye Chen buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya dan membungkuk, "Junior Ye Chen, saya telah bertemu senior." Dari semua surga dan segudang domain, tubuh suci yang lebih memukau dari Di Huang akhirnya muncul. Jenderal tidak berbicara, tetapi ada suara samar, dan sumbernya tidak dapat ditemukan, jadi itu berasal dari Jiao Yu. "Senior, ini konyol." Ye Chen tersenyum. "Siapa kamu di Liu Dao?" Jenderal itu memutar lehernya dengan kaku, matanya yang tumpul melirik cincin giok suancang di jari Ye Chen, dan kata-katanya masih samar dan tanpa sumber. "Ini leluhurku." Ye Chen sedikit tersenyum. Dia masih hidup. Kata-kata sang jenderal sebenarnya dipenuhi dengan emosi yang cepat berlalu. "Yah." Ye Chen terbatuk, Dewa Pedang tidak mengajarinya untuk menjawab seperti ini sebelumnya. Naga dari 6 jalan melihat kepala tetapi tidak melihat ujungnya. Bahkan keturunannya tidak tahu apakah dia masih hidup. Dewa Pedang Dao berkata dengan datar, "Jika dia masih hidup, dia akan datang untuk menemukanmu satu hari. Mengapa kamu membawanya untuk mencariku?" Jenderal itu berkata dengan ringan. "Karena aku tahu, mengapa repot-repot bertanya lebih banyak." Dewa Pedang Dao Shen juga berkata dengan ringan. "Aku juga tidak berdaya." Sang jenderal berbalik dengan kaku, dia telah memprovokasi terlalu banyak tabu. Generasi muda hanya ingin membangunkan ingatan orang-orang Dacu yang bereinkarnasi. Tahun depan, generasi muda ingin membawa mereka kembali ke kampung halaman Dacu, dan berharap senior akan berhasil. Ye Chen buru-buru melangkah maju, nadanya penuh harapan. Namun, bagaimana Ye Chen tahu bahwa apa yang dikatakan Dewa Pedang kepada para jenderal dan apa yang dia katakan kepada para jenderal bukanlah hal yang sama? Dewa Pedang menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak mengetahuinya.